Oke, Bin. Gimana kemarin ujiannya? Gampang kan? Felix gampang. Eren gampang. Rachel aman, Cel. Mau siapa gampang? Gampang, Kak. Aman ya. Bianca aman. Bi, udah ngerjain belum, Bi? Halo, Bianca. Udah ngerjain belum? Sorry, nggak benar betul. Belum? Oh, oke. Oh, kalau tadinya Bianca udah ngerjain, kita bahas hari ini sih. Oke. Bi, coba kerjain sekarang, Bi. Ya, soalnya nggak banyak. Ada berapa soal sih, Adik? Berapa? 8 Kak. 8 ya. Oke. Ada 8 soal ya. Bentar, bentar. Kalau udah, Kak Bandar mau bahas nih. Oh iya, nggak apa-apa, Bi. Jangan keluar, jangan keluar. Nggak apa-apa. Kalau Bianca udah ngerjain sekarang atau nanti habis kelas, kita bahas besok aja. Nggak apa-apa. Tadinya Kak Bandar kira udah aman semua. Ya, nanti beres kelas, coba kerjain ya, Bi. Oke? Yuk. Sekarang kita lanjut aja dulu ke materi yang baru deh. Besok kita bahas tentang itunya ya. Integral diferensial udah belum adik-adik? Udah Kak Bandar kasih ya integral sama diferensial ya? Kelas 11 ya? Bener nggak? Udah ya? Nih, udah benar Kak Bandar kasih belum? Udah kan ya? Kalau nggak salah ya? Integral sama diferensial ya? Halo, kelas 12. Kelas 11 udah ya? Udah pernah Kak Bandar kasih kan? Diferensial, integral, udah pernah kan ya? Kelas 11 kemarin ya? Yuk, kalau udah, kita belajar materi yang baru. Tadinya mau bahas yang kemarin, tapi besok aja lah. Bianca biar kerjain dulu ya, Bi. 8 soal, poin yang lumayan besar jangan sampai salah, Bi. Karena lumayan ngurangin nilai. Ya, bobot nilainya Kak Bandar buat beda-beda 8 soal. Yuk, kita belajar yang baru tentang logika matematika. Ya. Ini logikanya simple, tapi banyak orang yang kebalik-balik di logikanya ya. Ya. Kita nggak pernah belajar namanya perasaan matematika, nggak ada. Belum ya, belum ya. Perasaan matematika belum ada. Kita belajar logika matematika ya. Gimana nih? Kayaknya udah pernah diajarin sama Pak Adi ya. Oh, Adi. Coba cek lagi. Harusnya logika tuh di kelas 12 nih. Tapi aman kalau dulu sama Kak Adi. Walaupun udah pernah. Aman nggak? Masih inget nggak? Pagi siapa lagi tadi? Yang Nah, silogisme itu kan? Enggak. gimana? Silogisme. Silogisme ada. Silogisme itu di belakang nanti. Iya Pak, udah pernah dipelajari. Hmm. Yang truth table itu kan? Ya, ada. Benar salah salah Masih ingat? salah benar. Kalau saya Mas, Masih ya? Masih aman ya? Yang lain masih ingat nggak? Kalau nggak, Kak Bandar skip nih. Kalau memang udah oke. Gimana, Nas? Tadi yang aku ketinggalan apa aja ya, Kak? Enggak, kita masuk logika materi baru sih.
Oh, Logika kayak matematika. yang itu bukan sih yang Benar salah, salah benar gitu. iya itu. Heeh. Oke? Oh, Atau mau di skip karena udah pernah sama Kak Adi. Gimana? lebih enak sih kalau diingetin lagi sih. Nice. Yang lain gimana? Vote yuk, vote yuk. Oh, Mbak Eren belum pernah. Eren masuknya kelas berapa, Ren? Di Powers Bangsa, Ren? Oh, kelas 11. Oh, kelas 11 tahun lalu ya. Oh iya, Kak Adi udah nggak di sini ya. Tahun lalu, iya bener. Belum masuk. Kak Adi tuh di Maret sama Kak Bandar masuknya. Bareng-bareng masuk. Cuman dia keluar tuh bulan Mei kalau nggak salah ya. Atau Mei kalau nggak salah. Oke. Yuk, kita lanjut aja dulu ya. Sambil kalian review ya. Kalau yang udah oke. Harusnya di kelas 12 sih logika matematika. Ya, yuk kita belajar yuk. Nah, fungsinya cuman buat menalarin pernyataan matematika. Jadi nanti ada pernyataan-pernyataan yang harus kalian cek. Nah, kira-kira ini penalarannya betul atau salah, gitu ya. Logika tadi salah satunya yang disebut Hanif itu dengan silogisme itu nanti di belakang itu udah jauh banget belajar silogisme. Nah, sekarang kita belajar dari yang dasarnya banget ya. Ini kalau untuk anak IT bisa lah digunakan dalam mendesain rangkaian elektronik, oke lah, masih masuk akal. Nah, yang penting diingat adalah logika ini suatu sistem yang didasarkan pada proposisi. Apa itu proposisi? Nah, proposisi itu sebuah pernyataan yang bisa bernilai benar atau bisa juga bernilai salah. Tetapi nggak bisa keduanya. Ya, ingat, logika itu sistem yang didasarkan pada sebuah proposisi. Proposisi itu adalah pernyataan yang bisa bernilai benar atau juga bisa bernilai salah. Tetapi nggak keduanya ya. Cukup satu aja, benar atau salah. Benar dan salah, nanti ada nilainya ya. Oke, ini silakan dicatat dulu tentang pengertian dasar logika matematika. Yang di sini yang belum ngerjain siapa aja? Belum ngerjain asesmen sumatif minggu lalu, selain Bianca. Ada nggak? Udah semua ya? Wafi udah, Raditya juga udah ya, Rad? Raditya Nicholas udah ya, udah ngerjain ya? Nilainya yang di sini yang hampir perfect siapa? Atau perfect banget? Asik. Musyafa dan siapa nih? Aku Hanif. mau tanya, Iya. yang nomor 7 apa ya? Itu Mm-mm. kenapa salah ya kan? Harusnya apa Nomor, saya kejebak ya? nomor 7 ya? Oke, itu kemarin udah kabar ganti kan ya? Iya nggak sih? Iya gitu. Ah. Coba nanti Kabar coba cek lagi udah kabar ganti atau belum ya? Kunci jawabannya ya. Kemarin siapa juga ngasih inget tentang itu tuh, tentang nomor 7. Ya. Nanti Kabar cek lagi ya, biar Bianca ngerjain dulu ya. Oke. Bi semangat ya Bi nanti ya Bi. Jam 12-an kerjain ya. Salah dua nggak apa-apa lah. Nanti di UAS kan bisa lebih maksimal lagi ya adik-adik ya. Sengaja Kabar ambil yang udah kita pelajarin semua soal-soalnya. Takutnya kalian juga banyak lupa gitu kan. Oh, salah dua poin yang 15. Wah, berarti 70 nilainya Ren ya. Sayang banget ya. Kena jebakan Batman. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bi. Santai aja. Mungkin ke-skip juga infonya ya, Bi. Ya, udah. Ini udah dicatat. Pengertian dasar logika dan apa itu proposisi. Jadi proposisi itu ada pernyataan yang bisa bernilai benar atau salah. Tapi nggak keduanya ya. Yuk. Nah, kita bisa bilang bahwa nilai kebenaran atau truth value itu dari sebuah proposisi yang tadi. Jadi ada nilai kebenarannya, ada truth value-nya. Maka nanti akan ada yang tadi Hanif bilang, ada truth table.
ada tabel pembuktian kebenaran gitu ya. Ngeri ya, tabel pembuktian kebenaran. Kalau di kejaksaan atau di sidang ada apa? Uji tabel kebenaran itu kayaknya seru tuh. Kayaknya banyak yang masuk penjara ya. Karena banyak yang nggak jujur di sana. Lie detector jarang dipakai ya buat sidangnya. Untuk sidang-sidang tertentu aja ada lie detector. Jadi bisa ngecek dia bener bohong apa bener gitu pernyataan. Harusnya bisa pakai metode ini. Iya, banyak yang jujur juga. Ya, justru yang banyak dipermainkan ya itu tadi. Yang banyak yang karena memang kalau itu udah nggak bisa ngelak ya. Kalau udah melakukan pembunuhan tuh, cuman kadang yang jadi salahnya kalau kalian baca berita kemarin, jadi ada seorang guru honorer dia marahin muridnya, terus udah gitu karena bapaknya si siswa ini yang dimarahin ini adalah aparat gitu ya, aparat berbaju coklat, jadi dilaporin lah gitu ya. Padahal nggak dimarahin secara gimana-gimana, cuman dikasih tahu, diingetin gitu bahwa dia salah gitu kan. Lalu kemudian si anaknya ngadunya beda. Ngadunya nggak cuma dimarahin, taunya dipukul gitu ya, sama dijewer katanya. Ya sebagai orang tuh kan pasti subjektif ya. Akhirnya karena dia aparat, dia bikin laporan sendiri, gitu kan, diproses sendiri sama teman-temannya. Terus udah gitu mediasi, pinter mediasinya memaksa bahwa supaya si guru ini ngaku, ya. Gimana caranya Kak tahu supaya gurunya ngaku? Gurunya minta maaf ke murid ini. Nah, dengan minta maaf, wah si orang tuanya dapat angin segar dong, bahwa benar ada bukan cuma kekerasan verbal, tapi bukan cuma kekerasan verbal, tapi kekerasan fisik. Kan dilaporin, naiklah ke mana? Ke tingkat pengadilan gitu ya. Udah P21. Jadi berkasnya udah lengkap, tiba-tiba udah lengkap aja. Dan langsung ditahan di Polda daerah mana gitu, kabarnya nggak terlalu jelas baca beritanya. Akhirnya udah kayak gitu ditahan. Nah, si gurunya ini kan minta inilah apa? Diselesaikan secara kekeluargaan. Dan yang ngerinya adik-adik, secara kekeluargaan sih secara kekeluargaan ya. Si gurunya akhirnya dalam tanda kutip diperas, diminta kalau mau damai harus bayar 50 juta. Karena guru honorer, nggak punya uang, dan masih punya anak kecil, masih bayi gitu ya. Akhirnya nggak ada duit kan, nggak ada duit dan tetap masih ditahan. Nggak tahu minggu depan atau 2 minggu lagi baru sidang. Ngeri ya. Jadi eh, makin ke sini makin ke sana, apalagi kalau orang tuanya yang punya jabatan merasa bahwa ya anaknya lah yang benar, padahal kita nggak tahu sebenarnya anaknya di sekolah seperti apa gitu. Ya, gitu. Jadi serba salah ya. Sekarang kalau kita maksudnya kita mau tegas sama seseorang itu harus hati-hati juga. Makanya Kak Bandar selalu kalau kalian merasa bahwa kalian tertekan gitu ya, lebih baik ngomong empat mata sama Kak Bandar. Tertekannya dalam hal pelajaran gitu ya, matematika khususnya. Nah, belajar dari kasus-kasus tahun lalu, ada beberapa siswa juga yang akhirnya bisa terbuka kalau kita sebagai gurunya juga terbuka. Karena masalahnya sebetulnya bukan dari diri mereka, tapi dari lingkungan mereka sendiri. Gitu ya. Lingkungan tuh nggak cuma lingkungan sekitar, tapi dari dalam rumah. Lingkungan keluarga yang banyak nggak support, kadang juga malah mendidik mereka jadi anak yang gampangan gitu ya, dalam tanda kutip gampangan tuh semua walaupun salah dianggap benar oleh orang tuanya, selalu dibela gitu. Fine-fine aja, nggak ada masalah dengan itu, tapi itu sebetulnya membentuk karakter anak yang apa ya, yang jadi tidak siap dengan keadaan dunia luar nanti gitu kan. Di tempat kerja nanti kita nggak bisa
punya mental yang ibaratnya perlu dikasihani, enggak gitu. Di dunia kerja tuh circle-nya ngeri adik-adik. Jadi kalau kalian nggak kuat mental di dunia kerja bakal mental sendiri gitu ya. Karena memang pressure-nya kuat dari atas, dari rekan kerja pun ada aja yang selalu usil gitu ya, usil dalam tanda kutip bakal buat kita down juga. Gitu. Nah, itu yang penting ya. Jadi latih mental kalian nggak enaknya. Kak Bandar selalu ajarin anak Kak Bandar tuh sekarang apa ya? Bukan soal pinternya dia. Kalau pinter gampang, kita tinggal lesin apa aja. Selama itu dia suka atau tidak suka, karena tujuan kita buat anak kita pinter kan. Sekalipun dia nggak suka, ya kita jejelin aja terus. Tapi nggak cuman itu, karakter anak tuh harus dibangun dari kecil. Makanya kalau kalian ketemu anaknya Kak Bandar, dia pasti selalu cerita, papi aku mah galak kayak monster gitu katanya gitu kan. Karena Kak Bandar didik mereka tuh nggak gampangan. Misalkan gini, awal-awal mereka sekolah di homeschooling, mereka cuma punya satu handphone. Sementara yang sekolah 2 kan. Mereka lihat teman-teman mereka, wih papi enak ya punya laptop. Kak Bandar nggak bilang iya, nanti Kak Bandar beli nggak. Kamu jangan lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Bersyukur kamu bisa sekolah. Lihat di tetangga kamu banyak yang nggak bisa sekolah. Value-nya masukin ke situ. Bersyukur. Selalu belajar, ajarin anak bersyukur. Jangan lihatnya terus ke atas kan. Nah, sometimes ketika Kak Bandar lihat tugasnya makin banyak, barulah Kak Bandar mikir kan, oh ini anak perlu laptop. Gitu kan. Ini anak perlu laptop. Akhirnya Kak Bandar panggil, papi mau beli laptop, tapi janji itu laptop buat belajar. No game, tidak main-main. Kalau kalian mau les pakai itu bebas. Selama dipakai untuk belajar, oke. Kita ngasih bukan karena kita cuman sayang ya sama anak, tapi kita harus tahu tujuannya apa. Ngasih suatu barang. Value-nya masukin di sini. Nanti kalau kalian punya anak-anak, harus ajar mereka bahwa apa yang mereka punya sekarang tuh nggak semua orang punya kesempatan di situ. Punya satu barang aja ya, handphone contohnya. Nah, ketika Kak Bandar kasih laptop, handphonenya Kak Bandar cabut. Nggak boleh lagi pakai handphone. Sesimpel itu. Maksudnya, mendidik anak tuh memang harus dari kecil melatih mereka untuk survive ya. Nggak gampangan. Nggak tahu kalau pola didik orang tua adik-adik, Kak Bandar rasa sama lah. Paling orang tua kalian seumur-umur Kak Bandar paling beda 4-5 tahun atau 10 tahun. Yang kita zamannya masih didikan zaman kolonial kan gitu ya. Yang apa-apa tuh dimarahin tanpa dijelasin, ngerti nggak adik-adik? Pernah nggak ngerasa gitu? Kenapa sih nggak boleh ini tapi nggak dijelasin? Nah itu zamannya Kak Bandar. Iya, nah itu bagus dulu. Nah mereka pun punya tabungan, tapi kan tabungannya bukan investasi bodong ya kalau di Kak Bandar. Kan banyak orang tua, udah kasih ke mami aja uangnya atau kasih ke papi. Pokoknya aman lah, nggak Kak Bandar nggak mau. Jadi Kak Bandar bilang, waktu itu mereka mau ulang tahun, papi mau beliin laptop. Tapi ini memang uang kalian gitu ya. Maksudnya ini tabungan mereka gitu kan. Tapi bukan berarti seenaknya gitu. Kak Bandar belinya cari sengaja yang tipenya sama, speknya sama, pokoknya semua sama lah. Supaya nggak merasa satu yang lain lebih bagus gitu. Nggak, Kak Bandar nggak mau. Kak Bandar nggak mau beda-bedain anak. Maksudnya gini, seperti itulah Kak Bandar bikin ke anak yang nomor 1, ke nomor 2 pun begitu. Nanti ke nomor 3, ke nomor 4 juga sama gitu. Gak mau Kak Bandar bedain kakaknya lebih pinter atau adiknya lebih pinter, nggak pernah Kak Bandar ngomong gitu. Karena masing-masing anak kan punya bakat masing-masing kan, suka di pelajaran apa aja. Kak Bandar ngerasain gimana dulu punya orang tua yang ngebanding-bandingin anak. Wah itu nggak enak banget. Wah kamu nggak kayak abang kamu, nggak kayak kakak kamu. Wah itu tekanan mental adik-adik. Coba kalau zaman sekarang kalian kayak gitu guru, wah kamu kok nggak kayak si ini gitu ya. Dulu gurunya Kak Bandar matematika, itu kayak gitu. Kak Bandar enjoy matematika, tapi kalau temennya Kak Bandar udah stres kalau dia masuk.
Apalagi kalau dia udah nggak pernah sisiran gitu ya dari rumah, nah itu udah tanda-tanda bahaya di kelas. Kalau udah nggak sisiran, nah itu udah pasti adalah penggaris patah satu gitu kan. Terus ada nanti korbannya lagi yang dikuel-kuel rambutnya, dipiting gitu ya, langsung jedukin jeduk gitu. Itu zamannya Kak Bandar sekolah tuh. Guru matematikanya galak tapi Kak Bandar nggak masalah sih. Gitu ya. Nah, sekarang kita belajar tentang proposisi atau pernyataan. Kira-kira ini pernyataan yang pertama benar nggak? Gajah lebih besar daripada tikus. Pernyataan ini benar atau salah? Benar ya? Betul, Pak. Iya, gajah lebih besar daripada tikus. Tapi lebih berani mana, gajah atau tikus? Nggak tahu ya, kalau belum kita tes ya. Ini benar ya. Ini pernyataan bukan? Iya, Pak. Pernyataannya, nilainya benar. Sebuah proposisi ya jelas, karena dia punya nilai ya. Punya nilai kebenaran, iya, dia punya nilai kebenaran benar. Ya, ini contoh proposisi. Next, kita lihat pernyataan berikutnya. 520 kurang dari 111. Ini pernyataan bukan? Iya. Ya, good. Sebuah proposisi. Ingat ya, proposisi itu pernyataan yang punya nilai benar atau salah. Pengertian proposisi. Iya. Ya. Nilainya apa? Benar. Nilai kebenarannya apa? Benar atau salah? Ah, salah. Salah. Salah, ya, karena harusnya lebih dari ya, bukan kurang dari. Oke. Udah mulai nangkep ya apa itu proposisi, terus dia nilai proposisinya apa, gitu ya. Nah, lanjut. Y lebih besar dari 5. Ini pernyataan bukan? Y lebih besar dari 5, pernyataan bukan? Iya. Ya, yang lain? Pernyataan bukan? Iya, Kak. Iya, good. Sebuah proposisi atau bukan? Ingat, proposisi itu pernyataan yang punya nilai benar atau salah. Proposisi, proposisi atau bukan? Iya. Tidak. Bukan. Karena Y-nya kita belum Oh, tahu iya. berapa. Gitu ya. Kita nggak tahu nilai Y-nya berapa. Ya. Karena nggak jelas. Pernyataan iya, tapi pernyataannya bukan pernyataan yang lengkap gitu ya. Oke. Udah mulai paham ya? Apa itu proposisi, apa itu pernyataan. Yang masih bingung siapa di sini? Ada? Atau aman? Kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Nah, pernyataan jenis ini disebut sebagai fungsi proposisi atau kalimat terbuka. Ya. Sebuah pernyataan yang bukan merupakan sebuah proposisi itu disebut dengan fungsi proposisi atau kalimat terbuka. Ya, karena belum tahu nilai pastinya berapa. Oke. Yuk. Sekarang tahun 2004 dan 99 kurang dari 5. Sebuah pernyataan bukan? Ini sebuah pernyataan bukan? Iya, Pak. Iya. Iya. Oke. Yakin ya? Good. Proposisi bukan? Iya. Proposisi, betul. Nilai kebenaran? Benar, Kak. Hah? Nilai kebenarannya benar atau salah? Salah. Salah. Good. Sekarang tahun 2024 ya.
Dan 99 itu bukan lebih kecil, tapi lebih besar dari 5. Right? Kalau kalian mau catat, sambil catat ya. Kalau kalian butuh mau nyatet, catat, kasih tahu Kak Bandar kalau Kak Bandar kecepatan. Oke, lanjut ya. Ya. Tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Ini sebuah pernyataan bukan? Iya, Kak. Good. Lalu kemudian dia sebuah oh bukan. Bukan sebuah pernyataan ternyata. Ini adalah sebuah permintaan karena ada kalimat tolong. Ya. Sebuah proposisi bukan? Ada nilai kebenaran atau nilai kesalahan di sana? Bukan, Kak. Bukan. Nah, hanya pernyataan yang bisa menjadi proposisi ya. Karena dia sebuah pernyataan yang bentuknya permintaan sebetulnya ya. Contohnya gini, tolong Bintang jangan terlalu ganteng di kelas gitu ya. Karena Andrew nanti kalah gantengnya gitu ya. Nah, itu sebuah permintaan. Gitu ya, bukan sebuah pernyataan ya. Next. Oke, kita belajar yang yang pertama ya, Tarka Bandar. Ganti dulu. Itu ini. Sama Kak Adi diajarin gini nggak di awal dulu? Lebih ke yang apa sih namanya? Tabel kebenarannya ya? Itu tuh benar apa salahnya tuh kayak Oh. di misalnya nih kayak di pesawat ada banyak jendela apa gimana gitu, aku lupa pokoknya gitu tuh. Oke. Nah, ini ada proposisi atau pernyataan X lebih kecil dari Y. Jika dan hanya jika Y lebih besar dari X. Hati-hati dengan kata ini. Jika dan hanya jika. Jika yang pertama itu menguatkan, tapi yang keduanya itu lebih menguatkan lagi. Jika dan hanya jika, ada kata-kata hanya. X lebih kecil dari Y. Jika dan hanya jika Y lebih besar dari X. Kira-kira ini pernyataan atau bukan? Iya, Ya, good. Proposisi bukan? bukan. Kira-kira dia punya nilai kebenaran nggak? Atau nilai kesalahan? Oh iya, Punya ya? Karena ada syarat ini, jika dan hanya jika. Beda tadi dengan yang Y, lebih besar dari 5. Ini kan belum pasti nih. Kecuali syaratnya tadi, Y-nya lebih besar dari 5 juga. Itu. Ada syaratnya ini, yang membuat dia akhirnya ini sebuah proposisi. Ya, karena ada syarat ini, jika dan hanya jika. Nah, nilai kebenarannya tidak bergantung harga spesifik X maupun Y, tapi ditentukan oleh syarat ini. Kita nggak tahu memang X dan Y-nya berapa nilainya. Tapi karena ada syarat yang spesifik ini, itu membuat dia sebagai sebuah proposisi. Ya, jika dan hanya jika. 2 lebih kecil dari Y. Jika dan hanya jika Y-nya lebih besar dari 2. Paham ya? Kalau kita ganti X-nya jangan 2, 2 lebih kecil dari Y. Jika dan hanya jika Y lebih besar dari 2. Syaratnya terpenuhi. Jika dan hanya jika. Gitu. Oke? Jelas ya sampai sini ya? Oke. Yuk lanjut sekarang. Nilai kebenarannya apa?
Benar atau salah? Karena syaratnya terpenuhi, nilai kebenaran dia apa? Benar atau salah? Benar harusnya, Kak. Benar, karena syaratnya terpenuhi. Ya, nggak ada syarat yang nggak terpenuhi di sini kan? X-nya lebih kecil dari Y jika dan hanya jika Y-nya lebih besar dari X. Oke? Paham ya? Walaupun kita belum tahu nilai X dan Y-nya berapa, tapi karena ada syarat jika dan hanya jika itu menguatkan pernyataan yang pertama. Pernyataan pertama menguatkan pernyataan yang kedua, gitu. Ya, lanjut ya. Bentar. Apa tuh? Ada yang angkat tangan? Apa Kak? Tadi Gimana? kayak asap ada jika dan hanya jika ada api ya. Iya, betul. Oh, oke. Jadi ada syarat yang memenuhi sekalipun nilainya kita belum tahu, itu menguatkan dia. Ya. Nah, sekarang kita belajar yang namanya penggabung proposisi. Apa itu dia? Nah, contoh-contoh yang tadi itu bisa dijadikan sebuah proposisi gabungan. Ya. Nah, pernyataan pertama misalkan tadi yang gajah lebih besar dari semut itu misalkan P. Ya, gajah lebih besar daripada tikus itu misalkan P. Pernyataan kedua mungkin bisa jadi eh, yang lain. Nah, itu bisa digabungin. Ya, dua pernyataan itu bisa digabungin yang disebut dengan proposisi gabungan. Nah, nanti penggabungannya itu bergantung dengan operator-operator logika matematikanya. Nah, kita mulai masuk dengan operator yang pertama nanti ya, habis ini. Nah, jadi nggak cuma bisa berdiri sendiri satu pernyataan, akan ada dua pernyataan yang bisa menguatkan pernyataan yang pertama. Gitu ya. Oke, nah operator logikanya itu banyak juga kita pakai, ada sekitar 6 yang mau kita pelajarin di logika matematika. Nah, apa aja operatornya? Yang pertama, negasi. Negasi ini punya pengertian bukan atau tidak. Jadi lawan gitu ya. Jadi kalau ada sebuah pernyataan benar, maka nilai negasinya harusnya salah. Kalau ada nilai yang pernyataan yang benar, yang salah, maka nilainya harus benar. Negasi itu lawannya, not. Ya, ingat negasi itu pengertian dia lawannya atau bukan, gitu ya. Yang kedua namanya konjungsi, and gabungan, gitu ya. Kayak tadi, contohnya yang apa yang dan ya. Nantilah kita lihat ya contohnya. Pokoknya konjungsi ini gabungan, and ya. Terus disjungsi, or. Disjungsi ini punya pengertian atau, ya. Jadi nanti ada ciri-ciri khasnya sendiri. Kalau konjungsi itu ada kata-kata dan, kalau disjungsi ada kata-kata atau. Ya. Eksklusif OR, ini suka dilambangin dengan XOR. Sama ada kata-kata ataunya juga nanti. Ya. Terus implikasi. Implikasi itu ciri-cirinya ada kata-kata jika titik-titik, maka titik-titik. Ya, implikasi. Punya ciri jika titik-titik, maka titik-titik. Yang terakhir namanya bikondisional atau sering disebut juga dengan istilah biimplikasi. Bikondisional ini bisa disering disebut juga dengan nama biimplikasi. Ya, biimplikasi. Tadi syarat dia ada kata-kata ini, jika dan hanya jika. Nah, pernyataan yang terakhir tadi itu. Ya, biimplikasi. Oke, ini yang bakal kita pelajarin. Jadi kita review lagi yang udah pernah kalian pelajarin. Kalau yang belum juga nggak apa-apa, belajar lagi. Karena ini benar-benar materi di kelas 12, sebetulnya bukan kelas 10 dulu atau kelas 11 ya, untuk logika matematika. Oke, kalau udah silakan dicatat, kita akan bahas satu persatu ya.
Yuk lanjut yuk. Kita belajar sekarang tentang negasinya. Operator logika ini nanti kita buktikan dengan tabel kebenaran yang tadi kata Hanif ya, truth table. Ya, nanti dia punya ciri-ciri sendiri. Masing-masing operator logika ini dia punya ciri-ciri tersendiri untuk tabel kebenarannya. Ya, negasi seperti apa, konjungsi seperti apa, sampai ke implikasi seperti apa nanti tabel kebenarannya. Yuk. Nah, negasi itu punya lambang begini. Ya. Bisa juga pakai yang sebelah kanan ini yang Kak Bandar tulis. Oke, nah, tabel kebenarannya begini. Ada sebuah pernyataan P, jika nilainya benar, pernyataan P tersebut, maka negasi P-nya yang tadi Kak Bandar bilang, lawannya. Maka negasi P-nya adalah pernyataan itu salah. Kalau pernyataan nilainya salah, maka negasi P-nya benar. Contoh tadi, gajah lebih besar daripada tikus. Itu kan pernyataan benar. Tapi kalau si pernyataan tadi kita ibaratkan itu pernyataan P, maka negasi P-nya pernyataan itu salah. Gitu ya. Jadi untuk negasi, sebuah pernyataan benar, kalau dinegasikan dia akan punya nilai salah. Sebaliknya, kalau punya nilai salah, akan dianggap sebuah pernyataan benar. Oke. Nah ini tabel kebenarannya, silakan dicatat. Kalau udah pernah dicatat atau belum, tolong ditambahkan di catatannya. Ya. Kalau sudah kasih jempolnya, kita mau lanjut. Ngelihat yang konjungsi dan yang disjungsi nanti ya. Nah, konjungsi itu punya tanda begini. Ini tandanya di konjungsi. Ya. Oke. Nah, operator binernya lambangnya begini. Nah, ini tabel kebenarannya. Perhatikan ada dua pernyataan. Di sini ada dua pernyataan P, pernyataan Q. Ya, dan yang paling kanan itu adalah tabel konjungsinya. Ketika dua pernyataan tersebut digabung, maka nanti kita bisa cek ya kebenarannya seperti apa. Contoh yang pertama, ketika pernyataan P bernilai benar dan pernyataan Q bernilai benar, maka konjungsinya P dan Q itu benar. Ya. Oke. Berikutnya, ketika pernyataan P benar, Q salah, maka dia punya nilai konjungsinya salah. Begitu juga kalau P-nya salah, Q-nya benar, maka konjungsinya juga salah, apalagi kalau dia dua-duanya salah, maka konjungsinya salah. Nah, yang penting diingat, untuk yang konjungsi, kalian cukup ingat yang ini, yang paling atas ini. Kalau dua-duanya benar, maka konjungsinya adalah benar. Ya, yang penting kalian ingat clue dari konjungsi itu yang paling atas. Kalau dua-duanya benar, maka konjungsinya benar. Kalau salah satunya salah, maka lainnya salah semua konjungsinya. Cara mudah belajar konjungsi, menghafal tabel kebenarannya, hanya mengingat cukup satu item. Kedua pernyataan disebut benar, kalau dua-duanya pernyataannya benar. Kalau ada salah satu pernyataan yang salah, maka semuanya salah. Ya. Contohnya gini, ini sedikit jokes ya. Uang suami adalah uang suami, uang suami adalah uang istri. Benar nggak pernyataan pertama dan kedua? Uang Betul, suami Kak. ya, nah gitu. Jadi kedua-duanya benar. Tapi kalau uang suami bukan uang istri dan uang istri adalah uang suami, itu tetap salah. Betul, betul sekali itu salah. Itu jokesnya ya untuk konjungsi ya, langsung nangkap semuanya kalau soal duit.
Oke, jadi cukup diingat untuk konjungsi, itu yang poin pertama aja. Ketika dua-duanya benar, maka konjungsinya pasti benar. Beda dengan disjungsi. Disjungsi kebalikannya. Kalau disjungsi lambangnya begini, nah kalau disjungsi kebalikannya. Kalian cukup ingat yang paling bawah. Ya, cukup ingat paling bawah. Ya. Kalau disjungsi, pernyataan P salah, pernyataan Q salah, maka semuanya salah. Salah atau salah, salah dong. Tapi kalau dia benar atau benar, benar. Benar atau salah, bisa jadi benar. Salah atau benar, benar juga. Tapi kalau dua-duanya salah, maka salahlah semua. Ya, oke. Benar kasih clue-nya aja. Jadi untuk kalian gampang mengingat tabel disjungsi dan konjungsi itu sebetulnya cukup ingat dua item ini. Kalau untuk konjungsi dua-duanya benar maka semuanya benar. Tapi kalau ada yang salah berarti salah semua konjungsinya. Tapi kalau untuk disjungsi kalau dua-duanya salah berarti salahlah semua pernyataannya. Tapi kalau ada salah satu yang benar atau salah satu yang salah maka pernyataannya itu benar. Oke ya. Ini review lagi nih. Jadi silakan dicatat tabel kebenaran untuk konjungsi dan disjungsi. Kalau negasi gampang. Selama dia benar pasti salah. Kalau selama dia salah pasti benar. Nah, contohnya yang disjungsi seperti apa, Kak? Contoh pernyataannya yang P. Bos selalu benar. Pernyataan Q-nya, jika bos salah ya, bos selalu benar. Jika bos salah, ingat kembali ke peraturan pertama, maka nilainya benar. Jadi bos nggak pernah salah. Jokes lagi ya. Gitu. Oke? Nangkep ya? Nah, sekarang kita belajar yang terakhir, namanya implikasi. Kalau implikasi, eksklusif OR, XOR, sorry. Nah, ini operator binernya lambangnya plus di lingkaran gitu. Nah, kalau ini, yang penting kalian ingat dua yang di bawah. Dua di atas. Kalau benar-benar, maka dia salah. Kalau salah-salah, dia salah. Cukup ingat yang ini. Kalau salah satunya benar atau salah, dia punya nilai benar. Eksklusif OR cukup ingat yang itu. Ya, jadi kalau disjungsi tadi dia salah-salah baru salah semua, tapi kalau eksklusif OR kalau dia benar-benar atau salah-salah maka dia salah. Ya. Oke, silakan dicatat, kita mau absen. Besok kalau Bianca sudah beres, kita bahas tentang ini ya. Asesmen sumatifnya ya. Ya. Oke. Bi semangat ya Bi kerjanya. Waktunya 45 menit. Kalau Bianca udah mulai dari jam 12 berarti 12.45 beres ya. Yuk, kita absen yuk. Gimana nih? Kalau eksklusif on, kayaknya belum pernah diajarin. Belum ya? Di buku juga nggak ada. Di buku. Oke. Iya, sengaja Kak Banar keluarin yang belum diajarin. Enggak Oh. bercanda. Tapi ada kok, ada ini. Ini operator ada. Ya. Yuk, absen yuk. 3, 2, 1. Oke. Thank you adik-adik semua. Sampai ketemu besok ya. Makasih Kak. Yo, bye-bye. Yo, Kasih Pak. yo. Kasih Kak. Yo, Makasih Kak. yo. Yo. Kasih Pak. Yo, Felix, thank you.